Pak. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya Pak sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancara Bapak dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 3.1 ini dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin Pak. Langsung saja Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya mau gali dari Bapak tentang dalam cara pengambilan keputusan. Yang pertama, selama ini apakah Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Jadi kalau saya mengidentifikasi mana dilema etika dan rujukan moral, itu tentu kita melihat kasus itu. Karena kalau kasus itu kalau terang benderang dia misalnya melanggar hukum, sudah melanggar regulasi yang ada, itu sudah jelas itu pelanggaran terhadap norma tertentu yang telah ditentukan. Tapi kalau itu perlu adanya analisa tertentu, misalkan tidak berkaitan langsung dengan masalah hukum, itulah yang disebut dengan dilema etika tadi. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke. Jadi kalau kita menemui kasus seperti itu, yang pertama kita mengumpulkan fakta dulu, ya, fakta tentang kejadian tersebut, lalu siapa saja yang terlibat dalam persoalan itu. Nah, kemudian nanti kita, kalau saya melihat kasusnya kalau memang itu serius perlu ditangani oleh beberapa orang, yang kita panggil yang terkait, ya, itu yang terlibat di situ siapa saja, yang mulai dari wali kelas, itu mulai dari guru pikir sampai kepada guru BK dan wakil. Nah, setelah itu baru kita bermusyawarah untuk mencari solusi. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, langkahnya itu tadi, yang pertama kita menganalisis persoalan. Ya. Ya, setelah menganalisis persoalan, lalu kita lihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut atau masalah tersebut. Lalu setelah kita tahu itu, maka kita berdiskusi mencari solusi dan alternatif pemecahan masalah tentang itu, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Lanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu tadi, itu ada kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi persoalan yang terjadi tersebut. Artinya mulai dari akar masalahnya apa, lalu siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, lalu kita diskusi dengan berbagai komponen yang terkait dengan pengambilan keputusan. Saya melibatkan selama ini wakil-wakil, guru BK, wali kelas dan sebagainya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, kalau saya selama ini yang jadikan tantangan yang mengalami kesulitan dalam pengambilan itu, ketika persoalan itu hampir mirip-mirip, jadi beda-beda tipis saja, misalnya antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Dan ini itu yang sulit kita mengambil. Tapi ketika kita bermusyawarah, kita ingin mencari yang terbaik di antara yang mungkin solusi yang baik juga, tapi yang terbaiknya itu yang kita ambil. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya atau bentuk seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Dalam menyelesaikan masalah, kalau saya mengambil sikap seperti ini, kalau persoalan tersebut sederhana bisa langsung dituntaskan, kenapa kita harus menunda? Ya, kita harus tuntaskan pada saat itu. Tapi memang kalau kasus ini mungkin harus ada penelusuran lebih jauh, harus melibatkan berbagai pihak, maka kita harus jadwalkan karena belum tentu yang lain bisa bersama-sama gitu di sini. Jadi tergantung kasusnya. Kalau kasus itu perlu banyak pihak yang terlibat, ya kita harus jadwalkan karena kita harus bersepakat kapan kita bisa melaksanakan. Kemudian adakah seseorang atau
faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Saya selama ini apapun itu dalam mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan ataupun penentakan aturan dan suku, saya selalu melibatkan, yang pertama saya libatkan itu para wakil. Nanti jabaran daripada wakil ini, oh ini kalau begitu perlu misalkan ke wali kelas, maka wali kelas kita libatkan. Oh ini perlu ke guru BK, maka guru BK. Oh, guru piket, maka guru piket. Jadi semuanya itu kita libatkan. Terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, pengalaman yang saya petik dalam mengambil keputusan, yang pertama ketika memang alasan kita mencari solusi tadi, kita melihat pada permasalahan dan latar belakang masalah, kemudian kita melibatkan berbagai pihak, ini lebih efektif mengambil keputusan dan lebih bijak, kemudian lebih tepat sasaran. Tapi kalau kita sendiri, ini kadang-kadang mengambil keputusan dengan salah satu sudut pandang saja, itu kadang-kadang ada yang merugikan. Tapi dengan melibatkan berbagai pihak, insya Allah keputusannya itu tepat dan mengena pada sasaran yang kita harapkan. Oke Pak, mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dalam wawancara saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya untuk kedepannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan Gun bisa